Pancasila lahir melalui proses panjang dan perdebatan yang mendalam sebagai hasil pemikiran serta kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjawab kebutuhan dasar negara yang baru dibentuk. BPUPK dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan mulai bersidang 2 kali untuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Para tokoh menyampaikan gagasan masing-masing mengenai dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo menekankan konsep negara persatuan dengan paham persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan nama Pancasila dengan rumusan kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Di antara 2 sidang resmi BPUPK dibentuk yang namanya Panitia 9 untuk merumuskan kesepakatan sementara. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Jakarta. Rumusan sila pada masa itu adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian diadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rencana bentuk negara, wilayah negara, dan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah diadakan sidang kedua, kembali diadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini terjadi peristiwa krusial yang dimana perwakilan dari Indonesia Timur menyampaikan keberatan terhadap 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta karena dianggap tidak mewakili seluruh golongan agama di Indonesia. Mereka mengancam akan membentuk negara sendiri jika rumusan tersebut tidak diubah. Atas usulan Dr. Randus Muhammad Hatta dan setelah bermusyawarah dengan para tokoh Islam, disepakati perubahan kalimat tersebut menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan peristiwa perubahan 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, ada beberapa nilai-nilai Pancasila yang tercermin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan rumusan menunjukkan pengakuan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. 2. Persatuan Indonesia. Keputusan diambil demi mencegah perpecahan wilayah dan menjaga keutuhan bangsa. Para tokoh bersedia mengesampingkan kepentingan golongan demi kepentingan yang lebih besar. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penyelesaian perbedaan pendapat dilakukan melalui dialog dan musyawarah yang santun, tanpa paksaan. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan rumusan tersebut menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau asal daerahnya.
Semua kelompok merasa dihargai dan dilindungi dalam wadah negara Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dalam peristiwa tersebut. 1. Kepentingan bersama lebih tinggi daripada kepentingan kelompok. 2. Perbedaan bukan alasan perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dijaga. 3. Musyawarah adalah cara terbaik menyelesaikan masalah. 4. Negara harus menjadi wadah yang melindungi seluruh warga negara.